Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas materi tentang tulang. Dan ini termasuk dalam materi yang sama dalam bab materi sistem gerak pada manusia. Baik, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang otot. Pada pelajaran sebelumnya sudah dibahas materi tentang tulang, di mana materi ini masih berkaitan dengan bab yang kita pelajari, yaitu sistem gerak pada manusia, di mana tulang berperan sebagai alat gerak pasif, karena tulang tidak akan bisa digerakkan jika tidak ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan ini adalah otot. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis otot, bagian-bagian otot, dan mekanisme kerja otot. Pernahkah kita berpikir bagaimana sih kita bisa bergerak? Tentu kita bisa bergerak karena ada faktor yang menggerakkan. Faktor yang menggerakkan ini adalah otot. Tahukah kalian berapa jumlah otot yang menyusun tubuh kita? Oke, jumlah otot yang menyusun tubuh kita yaitu kurang lebih 630 otot, di mana otot ini bekerja bermacam-macam. Ada yang di bawah kesadaran, ada yang di luar kesadaran, dan otot ini mampu menggerakkan seluruh tubuh kita, baik yang berada di organ dalam maupun yang berada di organ luar. Contohnya, bisa menggerakkan jantung untuk memompa darah, bisa menggerakkan paru-paru, bisa menggerakkan ginjal, hati, dan sebagainya. Dan juga bisa menggerakkan yang kita lakukan sehari-hari, contohnya seperti kita berjalan, berlari, mengangkat beban, dan sebagainya. Itu semua gerakan yang muncul karena pengaruh kerja otot. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan ada otot jantung. Ketiga otot ini jelas memiliki perbedaan ya. Yang pertama otot polos. Nah, otot polos ini biasanya terdapat pada organ dalam. Ada di paru-paru, ada di ginjal, ada di hati, yang menyebabkan organ-organ ini bergerak. Itulah otot polos. Nah, ibu ingin bertanya ya, jika organ itu berada di dalam, ketika organ-organ itu bergerak, apakah kita bisa merasakan atau tidak? Tentu kita tidak bisa merasakan ya, karena otot polos ini bekerja di luar perintah dari otak, artinya dia bekerja secara tidak sadar. Kemudian selanjutnya yaitu otot lurik. Namanya otot lurik dan bisa dilihat ya, bentuknya lurik. Nah, ada di mana? Ada di bagian yang melekat pada tulang karena berfungsi untuk menggerakkan tulang. Di mana tempatnya? Ya, di seluruh tulang pada tubuh kita. Ada di kaki, ada di tangan. Nah, itu digunakan untuk proses gerak. Artinya, bekerja secara sadar karena organ-organ yang ada di organ gerak bekerja melalui perintah dari otak. Selanjutnya, otot jantung. Namanya otot jantung, berarti tempatnya berada di jantung. Kalau bekerja di jantung, berarti bekerja secara sadar atau tidak sadar. Oke, berarti bekerja secara tidak sadar ya, karena kita tidak bisa mengendalikan gerakan denyut jantung. Maka disebut dengan otot jantung ini bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya yaitu bagian-bagian otot. Nah, ini merupakan gambaran struktur otot atau bagian-bagian otot yang lebih detail seperti ini ya, bisa kita lihat di gambar. Yang pertama ini ada epimysium, yaitu pembungkus dari otot atau bagian luar yang membungkus otot. Kemudian ada tendon, ini yang nanti akan melekatkan ke tulang. Jadi, kenapa daging itu bisa menempel ke tulang? Karena di sana ada tendon. Kemudian ada fasciculus, ini adalah membran yang membungkus serabut otot. Kemudian ada yang namanya myofibril. Myofibril ini merupakan serabut otot yang isinya adalah protein. Kemudian ada sarkolema. Nah, sarkolema ini merupakan serabut otot
yang berfungsi untuk menghantarkan impuls, yang memberikan rangsangan supaya otot ini membentuk gerakan. Kemudian ada miosin dan aktin yang terdapat di dalam miofibril. Bentuknya ini berbeda, pada miosin lebih tebal, sedangkan aktin ini lebih tipis. Inilah struktur otot dari tubuh kita. Selanjutnya yaitu mekanisme kontraksi otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Ia melakukan gerakan secara mandiri dan menggerakkan organ tempat ia berada. Otot rangka merupakan otot terbesar pada tubuh kita, menggerakkan rangka sehingga tubuh kita dapat bergerak. Kemudian fungsi otot itu didukung oleh ketiga sifatnya, yaitu yang pertama kontraktibilitas, yaitu sifat yang mampu memendek dari ukuran normalnya. Kemudian yang kedua ekstensibilitas, yaitu sifat yang mampu memanjang dari ukuran normalnya. Yang ketiga elastisitas, yaitu sifat yang mampu ke kondisi awal setelah memendek atau memanjang. Kemampuan otot seperti ini tidak lepas dari dukungan strukturnya yang memadai. Nah, otot rangka ini memiliki struktur berserabut menyerupai jaringan kabel listrik. Bentuk terbesarnya dikenal dengan otot atau daging. Masanya merupakan kumpulan dari berkas-berkas otot. Dan berkas otot itu merupakan susunan dari serat otot tunggal yang tebal. Serat otot tunggal tersebut tersusun atas banyak miofibril. Nah, di dalam miofibril ini terdapat unit fungsional otot yang disebut sarkomer. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan gambar sarkomer jika dilihat dari mikroskop. Seperti ini. Kemudian yang bawahnya ini merupakan gambar yang sudah dimodifikasi. Dan bisa kita lihat di dalam sarkomer ini terdapat dua filamen, filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal ini disebut dengan miosin, sedangkan filamen tipis disebut dengan aktin. Kemudian terdapat garis Z. Garis Z ini merupakan pembatas satu unit sarkomer. Jadi, satu unit sarkomer ini dibatasi oleh garis Z. Kemudian ada pita I. Pita I ini merupakan pita yang hanya berisikan filamen tipis atau aktin. Kemudian ada pita A. Pita A ini merupakan bagian yang gelap atau bagian tumpang tindih di antara aktin dan miosin. Kemudian terdapat garis M. Garis M ini bagian pusat sarkomer. Jadi bagian di tengah-tengah sarkomer. Kemudian proses pergerakan yang dilakukan oleh otot bergantung pada fungsi dari kedua filamen ini, filamen miosin dan filamen aktin. Struktur sarkomer berubah seiring kontraksi dan selainnya. Perubahan tersebut dapat dipahami dengan gambar di bawah ini. Jika diamati, maka beberapa daerah yang ditandai pada sarkomer mengalami perubahan ukuran atau posisi. Pada kondisi ekstensi, garis Z saling menjauh, sedangkan pita I dan zona H bertambah lebar, serta kompleks aktomiosin berkurang. Hal ini terjadi sebaliknya saat kontraksi. Lalu, bagaimana dengan mekanisme kontraksi otot? Jadi, kontraksi otot terjadi karena ada stimulus, baik dari dalam maupun dari luar. Stimulus dihantarkan melalui sel saraf ke pusat kontrol di otak atau sumsum tulang belakang. Jika stimulus tersebut menimbulkan potensial aksi, maka respon otot dapat terjadi berupa kontraksi otot. Jadi proses kontraksi otot diawali dengan yang pertama penghantaran perintah dari otak. Rangsangan dari otak yang dibawa sel motorik meningkatkan permeabilitas membran sel otot sehingga ion Na masuk ke dalam sel otot. Selanjutnya bisa dilihat di gambar,
Masuknya ion Na atau ion natrium memicu pengeluaran ion kalsium dari retikulum sarkoplasma ke kompleks sarkomer. Kemudian bisa dilihat di gambar, ion kalsium berikatan dengan komponen troponin pada aktin sehingga tropomiosin bergeser sehingga sisi pengikatan miosin terbuka. Daya ikat miosin aktin meningkat. Kemudian, kepala miosin menghidrolisis ATP menjadi ADP plus P yang masih terikat dengan kepala miosin, membentuk kompleks ADP plus PI miosin yang berkonfigurasi energi tinggi. Kemudian, kepala miosin ini berikatan dengan aktin, membentuk kompleks ADP plus P aktin miosin. Lalu, PI ini dilepaskan dari miosin. Kemudian menimbulkan cetusan kekuatan. Hampir bersamaan dengan itu, ADP juga dilepaskan. Cetusan kekuatan itu membuat miosin menarik aktin ke pusat sarkomer, sehingga keadaan kembali berenergi rendah. Dalam gerakan ini, serabut otak akan memendek, menandakan kontraksi. Keadaan ini terus berlangsung selama rangsangan dari otak ada. Tetapi jika rangsangan berhenti, maka kadar ion kalsium berkurang, sehingga daya ikat miosin menurun dan sisi pengikatannya berkurang. Hal ini mengawali relaksasi otot. Kemudian, suatu molekul ATP lain berikatan dengan miosin dan aktin melepaskan ikatannya dengan miosin, maka relaksasi terjadi. Kemudian bisa dilihat di gambar. Jika tidak ada stimulus kedua hingga timbul respon otot, maka otot akan kembali ke keadaan semula. Lalu siklus berulang dengan adanya stimulus. Begitulah proses yang terjadi saat kontraksi otot.